Ini ikan salmon. Jadi setelah dibersihkan jadi segini. Ini kalau kayak gini sampun bisa dipanen. Halo Gaters, kali ini Getmin berkesempatan mewawancarai co-founder dari perusahaan asal Jogja, yaitu Sidatani. Sidatani itu apa sih? Sidatani adalah perusahaan yang dulunya berawal dari kegiatan anak muda yang berjejaring dengan kelompok tani di Yogyakarta pada tahun 2017. Dan pada 2020 dibentuklah perusahaan ini dengan merek dagang Tani Kepiar. Perusahaan ini dibentuk dengan membawa semangat dan harapan untuk mengembangkan potensi desa. Mereka berfokus pada pengolahan pasca panen di tingkat petani lokal dan juga sering mengedukasi petani lokal agar mengerti pengolahan bahan-bahan hasil panen yang ternyata bisa menjadi nilai tambah terhadap produk yang para petani hasilkan. Mereka juga banyak memberikan pelatihan dan pendampingan agar para petani lokal dapat melakukan produksi secara mandiri. Wah, inspiratif banget ya. Kalau gitu langsung aja yuk kita ngobrol dengan co-foundernya Sidatani, yaitu Mas Iqbaniar. Cekidot! Nah, Sidatani itu sebenarnya sebuah akronim dari ekosistem desa dan pertanian. Jadi memang fokus usaha atau kegiatan kami itu di pedesaan dan pertanian. Dalam artian kami pasti akan sering berhubungan dengan masyarakat desa dan para petani, terutama yang petani kecil dan penggarap ini di sekitar Jogja. Sebenarnya nggak cuma di Jogja aja, cuma fokus kami sekarang lebih banyak di Jogja karena memang yang dekat dengan lokasi kami, jadi lebih mudah terjangkau dan komunikasinya lebih enak aja gitu. Makanya apa nih waktu itu nyari nama yang pas, ya udah kita ketemu itu Sidatani, ekosistem desa dan pertanian. Emang sebelum di Sidatani ini saya sempat bekerja di sebuah perusahaan. Sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh. Dulu itu perusahaan yang saya masuk itu bergerak di bidang mesin pertanian. Nah, cuma kebetulan posisi saya dulu sebagai pemasaran ekspor untuk mesin-mesin pertanian. Nah, dari situ juga saya sempat ketemu dengan para petani-petani, melihat kondisi lapangan juga. Kemudian setelah itu sering berjalannya waktu, saya ketemu teman SMA itu, dia lulusan IPB juga, teknologi pertanian. Dia yang memulai berkenalan, berjejaring dengan para petani di Jogja karena memang fokus dia di pertanian. Dan untuk kebetulan waktu itu keperluannya untuk penelitian dia juga terkait produk-produk pertanian di Jogja. Kemudian dari situ ya seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa memang banyak masalah dan peluang yang sebenarnya bisa kami manfaatkan atau bisa kami kembangkan di bidang pertanian di Jogja ini. Ya, karena memang kami melihat di pasar juga, sebenarnya orang-orang membeli itu juga akan diolah lagi untuk menjadi itu. Kenapa enggak proses itu yang kita ambil alih dan kita naikkan harga jual kita untuk membantu para mitra-mitra produksi seperti di sini untuk menaikkan penghasilan mereka gitu loh. Harapannya ke depannya ya ketika pasarnya semakin besar juga penghasilan dari para mitra produsen ini juga akan meningkat. Jadi selaras lah antara usaha yang dilakukan Sidatani untuk memasarkan dan penghasilan dari para petaninya itu gitu. Oke teman-teman, sekarang kita lagi di salah satu mitra kami dan ada beberapa produk sih yang sebenarnya masih baru, sedang trial dan juga di sini untuk proses produksinya. Mungkin teman-teman bisa ikut saya melihat-lihat sedikit ya. Ini ikan salmon.
dibersihin dagingnya kemarin. Jadi setelah dibersihkan jadi segini. Ini pohon salak. Ini kalau kayak gini sampun bisa dipanen. Terus selain itu nanti ada salak turunan atau salak olahannya. Ini turunan salak atau olahan salaknya, salak pondoh dari Sleman. Yang ini geplak salak, ini keripiknya, ini dodol salaknya. Dulu saya punya olahan salak, itu masih omsetnya masih sedikit ya. Alhamdulillah ada teman dari petani kepiar itu mengolah tepung-tepungan sama daging-daging kering. Setelah itu omsetnya menambah lebih bagus lagi. Ya oke teman-teman, mungkin sekian ya yang sedikit gambaran mengenai apa yang dilakukan oleh salah satu mitra kami dari Sidatani. Juga tadi teman-teman sempat melihat ada beberapa mesin seperti evaporator, itu juga salah satu bantuan yang diberikan dari Dinas Pertanian melalui UGM, yang juga dari UGM ini menghubungi kami Sidatani terkait ada nggak maksudnya dari mitra kami yang membutuhkan alat-alat produksi seperti itu. Dengan harapan kan dengan adanya kami ini, alat-alat bantuan yang diberikan oleh pemerintah atau instansi lain itu akan lebih tepat sasaran kepada yang lebih membutuhkan. Jadi pasti akan digunakan, nggak nganggur gitu sih. Ya mungkin itu salah satu fungsinya Sidatani. Nah mungkin sekian dari saya. Kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut terkait kegiatan kami, apa yang kami lakukan, dan produk-produk apa aja sih yang kami jual ke pasar, mungkin teman-teman bisa coba cek di website atau Instagram kami di bawah ya. Ya mungkin itu sih, sekian dari saya.